Oke sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur MAF semuanya, sobat MAF semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan usaha atau melaksanakan apapun itu. Semoga kita selalu dilancarkan ya sedulur semuanya. Bagi yang sedang sakit, semoga selekas diberikan kesembuhan. Oke sedulur semuanya, pada video kita kali ini ya, kita akan membahas mengapa kambing peranakan Etawa itu di pasaran harganya itu mahal sekali sedulur ya. Kambing peranakan Etawa ini kalau sedulur semuanya sudah pernah ke pasar-pasar atau melihat di apa itu namanya toko online ya, seperti Facebook, seperti grup-grup WhatsApp, kambing peranakan Etawa ini harganya bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari kambing lokalan Jawa Randu sedulur ya. Misal kambing Jawa Randu ini harganya 1 juta ya. Nah, kambing peranakan Etawa ini bisa dihargai 2 juta atau bahkan 3 juta dengan postur yang sama, umur yang sama, dan bobot badan yang sama. Nah, kenapa sedulur semuanya bisa terjadi seperti itu? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan. Jadi ada 3 alasan utama ya. Ini 3 alasan utama yang akan saya sampaikan. Nah, alasan yang terakhir ini adalah alasan yang paling utama lah kalau saya bilang kenapa bisa terjadi demikian. Oke, seperti apa sedulur semuanya video kali ini? Simak terus ya sedulur. Nah sedulur semuanya, sebelum kita masuk ke videonya, sedulur semuanya itu harus paham ya perbedaan antara kambing Jawa Randu biasa dengan kambing peranakan Etawa sedulur. Sudah pernah saya bikinkan videonya ya tentang perbedaan kambing Jawa Randu dan peranakan Etawa. Itu sebenarnya hanya ada satu perbedaan ya, anak SD pun bisa membedakan sedulur kalau kita jeli. Apa itu mas perbedaannya? Perbedaannya itu terletak di telinga sedulur. Kalau kambing lokal biasa itu telinganya menghadap ke dalam, tapi kalau kambing peranakan Etawa ini ya seperti yang di depan sini menghadapnya ke depan dan lebih lentur itu ya, seperti rambut yang di apa itu ya, dipita atau ya, atau di apa. Kalau anak kecil itu kan rambutnya dipita kan seperti itu ya sedulur. Nah seperti itu, telinganya itu apa ya, menggantung kemudian lemas dan menghadap ke depan. Sangat simpel sekali ya untuk perbedaannya sedulur. Nah, itu sedulur semuanya harus tahu ya, apalagi yang pemula-pemula. Kalau pemula itu kepengen beli peranakan Etawa, ternyata malah dikasihnya kambing Jawa Randu. Nah itu kalian dibohongi itu sedulur ya, makanya harus tahu perbedaannya sedulur, karena memang hampir mirip ini perbedaannya. Nah itu ya sedulur ya, yang pertama kita harus tahu perbedaan antara kambing Jawa Randu dan kambing peranakan Etawa. Oke sedulur semuanya, kita langsung masuk ke alasan pertama mengapa kambing peranakan Etawa ini di pasaran harganya lebih mahal ya. Yang pertama adalah kambing peranakan Etawa ini mewarisi genetik sedulur ya, mewarisi sifat keturunan. Jadi kambing peranakan Etawa ini genetiknya bagus sedulur. Bagusnya kenapa mas? Bagusnya itu posturnya. Nah jadi kambing peranakan Etawa ini ya, terutama yang jantan-jantan, itu banyak dipelihara sebagai pejantan tangguh ya, atau bahan breeding. Nah, karena kambing peranakan Etawa ini mewarisi sifat postur ya, posturnya itu bisa tinggi sekali sedulur. Kalau misalkan kambing biasa ya, pejantan biasa, itu paling kalau lokal ya, ini ya saya bicara lokal, paling tingginya cuma 60 cm 70 cm. Kalau peranakan Etawa itu bisa sampai 1 meter sedulur ya. 1 meter itu tinggi sekali sedulur ya, untuk ukuran kambing. Tinggi badan 1 meter itu ya, tinggi sekali. Sayangnya kita di kandang sudah tidak ada ini ya, kambing peranakan Etawanya, karena sudah dikurangi. Kalau sedulur semuanya mau lihat pejantan peranakan Etawa, di video-video kita yang sebelumnya itu kita ada sedulur ya, ada 2 ini ya, ada 2 itu bisa dilihat. Kalau sedulur semuanya mau melihat, ada di video kita yang sebelumnya. Nah itu alasan pertama, karena mewarisi sifat genetik postur ya sedulur ya, posturnya itu tinggi, makanya dijadikan sebagai bahan silangan, dijadikan sebagai bahan apa ya namanya ya, memperbaiki keturunan sedulur. Kalau misalkan lokal ini kan ada yang tubuhnya kecil-kecil, nah itu disilangkan dengan kambing peranakan Etawa, itu nanti anaknya ini posturnya akan lebih baik. Nah makanya ini harganya bisa mahal karena mewarisi sifat genetik yang bagus sedulur. Untuk ukuran bobot badan itu sebenarnya kurang lebih sama sedulur ya. Kalau peranakan Etawa ini dengan lokal, ini untuk ukuran bobot badan itu
sama sedulur ya, saya bilang ya hampir sama lah, karena saya pernah membaca beberapa jurnal. Di situ itu dikatakan bahwa bobot badannya itu hampir sama sedulur. Kalau misalkan kambing peranakan Etawa ini bobot badannya 50 kilo, ya lokal pun bisa ada yang sampai 50 kilo. Yang membedakan itu hanya posturnya. Posturnya itu bisa tinggi, makanya dijadikan sebagai pemperbaiki genetik sedulur ya. Makanya di pasaran ini banyak diincar, terutama pejantannya sedulur ya. Apalagi pejantan-pejantan itu yang tingginya ya di atas 80 cm itu pasti laku sedulur ya untuk kambing peranakan Etawa, karena sudah diincar sedulur ya untuk bahan memperbaiki genetik. Nah, itu alasan pertama mengapa kambing peranakan Etawa itu bisa mahal di pasaran, karena mewarisi sifat genetik postur tubuhnya. Itu ya yang bisa dijadikan sebagai bahan breeding. Nah, itu untuk yang pertama sedulur. Nah, sifat yang kedua adalah tentang perawatan sedulur. Kambing peranakan Etawa ini perawatannya memang saya akui sedikit lebih susah daripada kambing lokal biasa. Jadi kalau misalkan kita membeli kambing peranakan Etawa, itu perawatannya ya saya akui memang lebih susah ya, lebih sering sakit, kemudian makannya itu lumayan milih-milih sedulur. Makanya karena perawatannya ini ekstra, di pasaran dihargai lebih mahal. Ya seperti itu sedulur ya, itu sudah menjadi apa ya? Ya klop maksudnya, kalau misalkan perawatannya lebih mahal, masa di pasaran harganya murah kan? Ya kurang pas dulur ya. Makanya itu, ini alasan kedua. Sebenarnya alasan kedua ini bisa dibantah dulur ya, bisa dibantah atau bisa di apa maksudnya ya, dicela, karena beberapa orang itu beranggapan bahwa memelihara kambing PE itu sama saja dengan memelihara kambing lokal. Tapi kalau menurut saya, memelihara kambing PE ini susah dulur ya. Susahnya kenapa? Karena memang kambing PE ini lebih sering terkena penyakit ya. Jadi kondisi tubuhnya itu lebih ringkih dulur ya, lebih ringkih. Jadi kalau misalkan kandangnya kotor atau kandangnya kurang terawat, nah kambing peranakan Etawa ini rentan terhadap penyakit. Nah jadi seperti itu ya. Apalagi kalau perubahan suhu, perubahan cuaca, ini kambing peranakan Etawa ini harus diperhatikan kesehatannya sedulur ya. Nah itu adalah alasan mengapa kambing peranakan Etawa ini perawatannya lebih susah ya. Dan ya kalau lebih susah perawatannya, harusnya harganya juga lebih mahal sedulur. Nah itu untuk alasan kedua. Tapi untuk alasan kedua ini banyak orang itu yang kurang sependapat ya. Tapi kalau saya ini saya jadikan alasan, karena ya perawatannya susah, makanya di pasaran harganya lebih mahal. Nah itu untuk alasan kedua sedulur. Kemudian ini adalah alasan terakhir atau alasan utamanya sedulur ya. Nah, alasan utama mengapa kambing peranakan Etawa itu mahal di pasaran, karena yang memelihara itu masih sedikit sedulur. Nah ini hukum ekonomi sebenarnya ya, tapi di sini saya nggak bilang hukum ekonomian lah. Jadi seperti ini sedulur, kambing peranakan Etawa ini di pasaran itu banyak yang mengincar ya, apalagi pejantan-pejantan itu yang memiliki postur tinggi badannya itu tinggi-tinggi ya, di atas 80 cm, itu pasti di pasaran sudah banyak yang mengincar sedulur. Nah sedangkan yang memelihara kambing Etawa itu sedikit ya, sedikit. Kalau di desa saya ya, saya katakan itu hampir 60% rumah pasti di belakangnya ada kandang. Tapi paling hanya sekitar berapa orang lah yang memelihara kambing peranakan Etawa ini, tidak banyak sedulur. Kalau bisa ya saya katakan mungkin dari 100 orang yang memelihara kambing, paling ya hanya 10 orang yang memelihara kambing jenis peranakan Etawa. Nah makanya itu, karena kambingnya ini menjadi inceran, kemudian jarang yang memelihara. Kenapa jarang yang memelihara mas? Ya karena itu tadi saya bilang perawatan itu agak susah sedulur. Makanya orang-orang itu lebih, kalau di desa saya ini ya, lebih banyak memeliharanya itu adalah kambing tipe-tipe lokalan seperti ini, kambing Jawa Randu, kemudian ya kambing-kambing lokalan lah sedulur ya, kambing kacang. Nah itu banyak ditemukan di daerah sini. Tapi kalau untuk peranakan Etawa paling ya hanya 1 orang atau 2 orang ya, saya menemukan jarang sekali di sini sedulur ya, yang memelihara kambing peranakan Etawa. Nah ini adalah alasan utamanya sedulur ya, mengapa kambing peranakan Etawa di pasaran itu mahal, karena banyak dijadikan inceran, terutama adalah pejantannya, dan yang memelihara sedikit ya. Jadi orang-orang itu
biasanya kalau mau mencari peranakan etawa itu larinya langsung ke daerah Purworejo atau Kaligesing, sedulur. Nah, di sana itu adalah pusatnya ya, pusat dari kambing peranakan etawa, terutama ras Kaligesing. Karena kambing etawa ini ada banyak jenisnya ya, ada etawa Kaligesing, ada etawa Senduro. Nah, itu beda-beda, sedulur. Nah, seperti itu adalah alasan yang ketiga, karena jarang orang yang memelihara kambing peranakan etawa dan yang mengincar itu banyak. Nah, ini alasannya itu ini, sedulur ya, alasan sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang-orang mau membeli peranakan etawa itu harus jauh-jauh dulu ya, jauh-jauh ke Purworejo atau ke Kaligesing, makanya harganya itu mahal. Nah, itu sedulur ya, untuk 3 alasan mengapa kambing peranakan etawa ini harganya lebih mahal di pasaran. Nah, sedulur semuanya, itu adalah 3 alasan utama ya mengapa peranakan etawa ini menjadi mahal. Yang perlu saya tekankan adalah kambing peranakan etawa ini banyak dijadikan sebagai apa ya, memperbaiki atau apa sih bahasanya itu ya, untuk memperbagus lah, perbaikan ya, untuk perbaikan genetik kambing-kambing tipe lokal, sedulur. Nah, makanya itu kambing peranakan etawa ini jarang yang diternak untuk diambil dagingnya. Karena sebenarnya, sedulur ya, ini saya cerita. Kambing peranakan etawa ini hakikatnya adalah kambing tipe perah, sedulur ya. Waktu itu ada yang bilang bahwa kambing peranakan etawa ini berbagai jenis. Ada yang bisa diperah, ada yang untuk kontes, dan ada yang untuk pedaging. Saya sebenarnya setuju untuk yang perah dan kontes, tapi kalau untuk pedaging, ini jujur saya kurang setuju, sedulur. Karena kambing peranakan etawa ini bukan dijadikan kambing tipe pedaging. Kalau kambing tipe pedaging itu ada lagi, namanya kambing bor ya. Kambing bor itu memang khusus untuk pedaging. Nah, kambing peranakan etawa ini sebenarnya adalah kambing tipe perah, sedulur ya. Banyak juga dijadikan itu untuk kontes-kontes, sedulur ya. Jadi kalau misalkan sedulur semuanya pernah mendatangi kontes-kontes kambing ya, di situ banyak kambing itu tipe peranakan etawa. Nah, itu yang harganya itu bisa sampai puluhan juta itu ya, seperti itu karena untuk kontes ya. Tapi kalau untuk pedaging, saya ini agak meragukan, sedulur ya, karena yang saya bilang tadi, posturnya memang tinggi, sedulur, tapi untuk bobot badannya ini sama atau hampir sama dengan kambing tipe lokal. Nah, itu sedulur ya. Jadi kalau sedulur semuanya mau memperbaiki genetik atau mau memelihara kambing peranakan etawa, itu harus diketahui dulu tujuan sedulur itu apa. Kalau sedulur semuanya memelihara kambing adalah untuk istilahnya dijual, untuk dipotong, ya kambing peranakan etawa ini kurang cocok, sedulur ya. Saya sarankan kalian memelihara kambing peranakan etawa ini, beli jantannya saja yang bagus sekalian, kemudian disilang-silangkan dengan kambing tipe lokal. Nah, itu nanti posturnya akan tinggi, kemudian bobot badannya pun ya mungkin sama ya, tapi posturnya itu lebih tinggi. Nah, itu yang menjadikan di pasaran menjadi lebih mahal. Nah, seperti itu, sedulur ya. Oke, sedulur semuanya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini ya, membahas mengapa kambing peranakan etawa ini menjadi mahal ya di pasaran. Ya karena itu tadi 3 alasan yang saya sebutkan. Nah, kalau sedulur semuanya nanti ada pendapat lain atau mungkin diskusi, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita terbuka untuk siapa saja yang mau berdiskusi. Siapa tahu saya kan menyampaikannya salah ya atau kurang tepat, bisa dibetulkan. Kita diskusi seperti biasa di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata, kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sedulur Maif semuanya.